Wanita ini berkemah sendiri di hutan. Dia hendak tidur di tenda. Tiba-tiba ada suara di luar. Dia mulai takut. Dan pegang resleting tenda erat-erat. Agar orang luar tidak masuk. Tapi semua itu sia-sia. Ada banyak pertanyaan dalam benak Putri apa yang harus dilakukan. Ketika dia ketakutan, ada pisau merobek tenda. Orang bertopeng masuk ke tenda. Lalu menjambak rambut Putri. Dan menariknya keluar. Pria memakai topeng masuk. Menghancurkan ponsel Putri. Orang-orang jahat ini menahan Putri. Kemudian sambil memvideokan yang diunggah ke situs ilegal. Untuk mendapatkan banyak AdSense. Semua orang jahat ini. Mereka berfoto bersama Putri. Artinya syuting akan dimulai. Kemudian semua orang memakai topeng. Ada pria yang memakai topeng zombie. Perlahan mendekati Putri. Bersiap untuk menyalurkan hasratnya. Putri meludahinya. Tepat di wajahnya. Pria ini marah dan meresleting celananya lagi. Lalu menampar Putri. Putri memanfaatkan ini. Untuk menendangnya. Lalu juga menendang orang di sebelahnya. Lalu mengeluarkan bom asap dari tanah. Dengan cepat dia langsung lari sambil mengambil tas wanita itu. Karena ada KTP semua orang di dalam tas ini. Mereka memancing Putri dan menangkapnya. Dan menutup mulutnya. Hal ini membuat orang jahat ini semakin bersemangat. Karena mereka akan bermain game berburu. Setelah tahu bahwa mangsa mereka adalah Putri. Karena pemburu kuat akan menangkap mangsa. Putri adalah gadis yang terlihat cantik dan anggun. Tapi sebenarnya dia adalah mantan tentara. Sebelumnya adiknya berkemah di tempat ini. Tapi dia menjadi target orang-orang jahat ini. Mereka bukan hanya memposting video adiknya di online. Tapi juga membunuhnya. Tapi karena mereka memakai topeng. Polisi tidak bisa menangkap. Di depan jasad adiknya Putri bersumpah. Akan balas dendam dengan tangannya sendiri. Jadi dia sengaja berkemah di tempat ini. Orang jahat ini kemakan umpan. Juga sudah banyak jebakan yang dipasangnya. Putri berlari ke tengah hutan. Dia bersembunyi. Lalu membuka bajunya dan mengenakan perlengkapannya. Lipstik dihapus. Matanya ditebalkan. Rambut diikat. Orang-orang yang sudah menyakiti adiknya tidak akan dilepaskannya. Orang-orang jahat ini tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Bagi mereka, sangat mudah menangkap Putri. Pria ini sedang mencari Putri. Tiba-tiba dia menginjak perangkap. Tubuhnya tertusuk. Dia menyesal sudah dilahirkan. Putri mendekat. Lalu menamparnya. Berkata, tunjukkan gigimu. Kamu sakit? Tidur sana. Putri berhasil membunuh satu. Sekarang yang kedua. Putri melihatnya dari kejauhan. Itu adalah pria yang merekam video. Dia sangat menikmati perburuan. Putri mengikutinya dari belakang. Lalu menyekik lehernya dengan tali. Ditarik ke pohon. Sangat kencang. Putri mengambil kamera pria itu. Lalu mulai merekamnya. Seperti dia merekam adiknya. Pria ini diberi pelajaran. Teriakan pria itu mengejutkan semua orang. Tapi Putri tidak ada rasa iba. Langsung membunuh pria itu dengan pisau. Pria ini berteriak memanggil temannya. Dia melihat ada sungai. Saat mencari temannya, tiba-tiba Putri muncul dari belakang. Lalu merobek kakinya. Pria ini ingin melawan, tapi tidak bisa melawan Putri. Putri langsung menusuk dadanya. Tapi pria itu belum mati. Masih berusaha untuk kabur. Putri tidak akan melepaskannya. Jadi langsung mengejarnya. Dan menusuknya berkali-kali. Sampai akhirnya pria itu tewas. Pria ini baru pipis di pohon. Putri dari belakang sudah siap dengan tombak. Tiba-tiba pria gendut melemparinya dengan batu. Menghadapi kedua pria itu, Putri tidak takut. Pria gendut mengancamnya. Tapi rekannya malah lari ketakutan. Pria gendut akan menangkapnya. Dia menganggap Putri hanya menggunakan tombak. Jadi dia akan menusuknya dengan pisau. Akhirnya Putri menusuknya. Pria itu kesakitan. Tapi Putri menendangnya. Putri mengambil pisau. Lalu menusuk-nusuk pria itu. Sedangkan rekannya berlari ketakutan. Karena sudah ketakutan, dia tertangkap oleh Putri. Dia meminta maaf. Dan tidak pernah berpikir perbuatan yang mereka lakukan pada adik Putri. Tapi Putri tidak akan melepaskannya. Melihat rekannya mati. Wanita ini ketakutan dan mengajak untuk lari. Tapi bos mereka ini sangat pede. Dan akan ke tengah hutan untuk menangkapnya. Baru beberapa detik memasuki hutan. Gadis ini baru 30 detik. Harus menghadapi bosnya yang ingin mencium. Bos membawa pengawal. Untuk menemukan Putri. Saat ini Putri sudah siap dengan persenjataannya. Di hutan ini, pergerakannya seperti hantu. Bos akhirnya sadar. Sejak awal Putri sengaja memancing mereka. Dan dia juga memikirkan cara. Ponsel gadis ini ada di Putri. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Terdengar telepon berdering. Pengawal dengan senjata segera mengejar. Bos ini juga mengikutinya. Tapi mereka hanya menemukan ponsel saja. Dan tidak ada Putri. Ketika mereka bertanya-tanya, ada teriakan minta tolong dari belakang.
Ternyata Putri menangkap gadis ini. Sekarang jalan buntu. Pria ini sangat tegang. Sekarang, gadis ini mengangkat roknya. Dia perlahan mengeluarkan pisau. Tapi sebelum bergerak, bos menembak. Sehingga mengenai gadis itu. Juga mengenai perut Putri. Putri menahan rasa sakit. Langsung lari. Gadis ini memegang kaki bos. Dan bertanya, kenapa bos menembaknya? Tapi bos ini malah membunuh gadis itu. Putri ke tengah hutan karena dikejar. Dia menutupi lukanya dan memasuki sebuah rumah. Sambil melihat ke belakang. Lukanya sangat menyakitkan. Setelah menemukan tempat bersembunyi, kemudian keluarkan suntikan bius ke pahanya. Obat itu bereaksi, sehingga dia pun pingsan. Pada saat ini, penjahat yang mengejarnya tiba. Mereka sedikit lagi mendekati Putri. Saat dalam bahaya, Putri akhirnya siuman. Dia langsung menghindari pria itu, lalu melempar tasnya. Dengan cepat menendang pria itu. Pria ini terlalu lemah, sampai akhirnya pingsan. Putri menghela napas. Dia melihat pengawal pria itu. Pengawal itu mengajaknya adu bela diri, dan meletakkan pisau. Lalu melepas topi. Dia pun berkata, kamu terlalu lemah. Putri menyerang. Pengawal itu pun memukul punggung Putri. Keduanya ambil ancang-ancang. Pengawal itu memukul cepat, sehingga Putri dilempar ke tanah. Pengawal itu menendang Putri berulang kali. Dia juga meninju Putri, tapi Putri menyerang balik. Dengan meninjunya, tepat mengenai perutnya. Kemudian menendangnya. Pengawal itu tersungkur. Dia berdiri lagi, melihat bahwa dia bukan lawan Putri. Dia mencabut pisau. Sungguh tidak tahu malu. Padahal tadi mengajak adu bela diri. Dia hendak menusuk Putri. Untungnya Putri bisa menghindar. Dia menendang Putri. Putri menendang kakinya. Pengawal itu jatuh. Putri langsung ke tasnya. Segera mengambil pisau. Keduanya mulai lagi. Dan kemudian saling serang. Dan berkelahi. Keduanya saling mengunci. Putri menendang pengawal itu. Lalu berlari ke arahnya. Tidak disangka pria ini malang sekali. Meskipun menahan kaki Putri, Putri menusuknya dari belakang. Setelah ditusuk berkali-kali, pengawal itu jatuh ke tanah. Tidak disangka dia masih kuat. Dia berdiri lagi memukul Putri. Putri menendang kepalanya. Pengawal itu menangkapnya. Dan menangkap Putri lagi. Melemparnya ke tembok. Putri sangat marah. Lalu menikamnya lagi. Keduanya jatuh ke tanah. Pengawal itu masih akan menyerang. Pria tua ini sangat gigih. Putri pun langsung mematahkan tangannya. Pria itu ingin kabur. Putri meraih kakinya. Langsung menusuknya. Dan terus menusuknya. Dia naik ke atas tubuh pengawal itu. Dan menusuknya dari belakang. Putri naik lagi. Dengan pisaunya. Sehingga pria ini merasakan sangat kesakitan. Akhirnya, dia menyembelih leher pria ini hingga tewas. Sekarang hanya tersisa bos ini. Bos siuman. Melihat hanya ada Putri yang sendirian. Saat ini dia mulai panik. Putri perlahan mendekatinya. Bos ini takut untuk berteriak. Kakinya juga lemas. Dia memohon pada Putri. Putri langsung memotong urat nadinya. Dia berguling-guling kesakitan. Putri terus mendekatinya. Dan sekarang di atasnya. Sebelum pergi, Putri menusuk perutnya. Putri memberitahunya. Ketika kekejaman dilakukan pada adiknya. Apakah dia pernah berpikir apa yang terjadi pada hari ini? Kemudian Putri mengeluarkan isi perutnya. Pria ini tewas. Dengan sangat mengenaskan. Akhirnya Putri sudah menepati janjinya pada sang adik. Untuk membunuh orang-orang jahat yang sudah menyakiti sang adik. Dia melakukannya sendiri. Film ini memperingatkan kita. Berhati-hati saat pergi keluar. Jangan coba berkemah sendirian di tempat asing.